Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Mu'taqad Ahli Sunnati wal Jamaah atau Ijma' Salafil I'tiqad oleh Al-Imam Harab Al-Kirmani rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita sampai pada poin ke-28. Poin ini sampai nanti poin 40 berkaitan dengan al-iman bil yaumi al-akhir. Ya, insyaallah mulai poin 28 ini sampai poin 40 ini berkaitan dengan al-iman bil yaumi al-akhir. Dan kata para ulama, al-iman bil yaumil akhir maknanya al-iman bima yakunu ba'dal maut. Ringkasnya, definisi iman kepada hari akhir adalah mengimani semua kejadian setelah kematian. Mulai dari fitnah kubur, pertanyaan malaikat mungkar wan nakir, sampai manusia masuk surga, masuk neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari api nerakanya dan memasukkan kita semuanya ke dalam surganya. Poin 28, kata Imam Harab Al-Kirmani rahimahullah, wa azabul qabri haqqun, dan azab kubur itu hak, benar adanya. Seorang muslim muslimah wajib mengimani hal-hal yang gaib, ya, bahkan itu merupakan ciri pertama orang yang beriman bertakwa yang disebut di dalam Al-Quranul Karim. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini kata ulama, salah satu ciri orang mukmin yang sangat menunjukkan keimanannya yaitu beriman kepada yang gaib. Di antara yang gaib tentang hari kiamat atau kejadian-kejadian pada hari kiamat, di antaranya azab kubur itu adalah hak, dan ini dalilnya dari Al-Quran, Sunnah Rasul, dan ijma' salaf. Adapun ayatnya di antaranya
yang sangat masyhur, surat Ghafir ayat 45 sampai 46. Ini yang paling masyhur ayatnya, surat Ghafir 46. Allah berfirman, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa asyiyah. Wa yauma taqumus saatu adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab." Api neraka ditampakkan kepada Fir'aun dan para pengikutnya pagi dan petang hari. Dan pada waktu ditegakkannya hari kiamat, Allah mengatakan kepada para malaikat, masukkan Fir'aun dan para pengikutnya ke dalam azab yang pedih. Kalau kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, hadil ayat aslun kabirun fi istidlali ahli sunnah ala isbati azabil qabr fil barzakh. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, nanti kalau yang punya tafsir Ibnu Katsir atau lihat di Mbah Google ada insyaallah tafsir Ibnu Katsir ayat ini, surat Ghafir 46, kata beliau, ayat ini merupakan pedoman yang sangat agung dalam Ahlus Sunnah berdalil tentang penetapan adanya azab kubur di alam barzakh. Ayatnya, an-naru yuraduna 'alaiha ghuduwan wa asyiyah. Api neraka ditampakkan kepada Fir'aun dan para pengikutnya pagi dan petang hari. Kemudian pada waktu hari kiamat disuruh malaikat memasukkan mereka ke dalam azab yang pedih. Di situ berarti ada apa? Dua azab. Azab yang paling pedih yaitu di neraka, dan azab sebelumnya yaitu di alam barzakh. Ini juga yang Allah firmankan dalam akhir-akhir surat Thaha. Allah mengatakan, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyata dhanka." Barang siapa yang berpaling dari ajaranku, kami berikan kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan membangkitkannya dalam keadaan buta pada hari kiamat. Ini juga sama, diberikan kehidupan yang sempit. Ada sebagian ulama tafsir yang mengatakan itu di alam dunia dan juga di alam barzakh. Dan pada hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan buta. Ini juga sebagian ulama tafsir mengatakan dalil adanya azab kubur. Selain ditampakkan api neraka pagi dan petang hari, kuburan orang tersebut disempitkan. Ini diantara bentuk azab kubur. Adapun hadisnya sangat banyak, dan kata ulama hadisnya mutawatir, banyak periwayatannya. Kita baca di footnote itu nomor 4. Akhrajal Bukhari fi sahihihi. Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya an Aisyah radhiyallahu anha anna yahudiyatan dakhalat 'alaiha. Pernah suatu saat orang perempuan Yahudi menemui Aisyah radhiyallahu anha. Fa dzakarat adzabal qabr. Perempuan Yahudiyah menyebut kepada Aisyah tentang adab kubur. Faqalat laha, sang perempuan tersebut berkata kepada Aisyah, a'adzakillahu min adzabil qabr. Semoga Allah melindungimu dari adab kubur. Pertama kali Aisyah tidak percaya. Namun beliau bertanya kepada Rasulullah SAW apa yang dikatakan oleh orang perempuan Yahudiyah tadi. Fasa'alat Aisyah tu Rasulullah SAW an adzabil qabr. Aisyah pun bertanya kepada Rasulullah SAW tentang adab kubur. Faqala, Rasul menjawab, "Na'am, iya, itu benar. Azabul qabr, adanya azab kubur." Qalat Aisyah radhiyallahu anha, maka Aisyah pun berkata, "Fama ra'aitu Rasulullah SAW ba'du shalla salatan illa ta'awwadha min adzabil qabr." Tidaklah aku melihat Rasulullah SAW setelah itu, tidaklah beliau salat kecuali beliau berlindung dari azab kubur. Zada Gundar, azabul qabri haqqun.
Seorang perawi yang bernama Gundar berkata, menambahkan riwayat tadi, azab kubur itu hak. Itu na'am azabul qabri hakun. Ini sekali lagi dalil dari hadis Rasulullah SAW. Kemudian ditambahkan lagi, ya, di footnote yang pertama, kita baca lagi, fi sahihain min hadisi Anas radhiyallahu anhu, anin Nabi SAW qala, dari Nabi SAW beliau bersabda, al-abdu idza wudi'a fi qabrihi wa tuwliya wa dhaba ashabuhu hatta innahu la yasma'u qur'ani alihim atahu malakani fa'aqadahu. Ini sebetulnya lanjutan ucapan Imam Harb Al-Kirmani. Kita baca dulu ucapan beliau. Yus'alul abadu ar-rabbi wa an nabiyyihi wa an dinihi. Seorang hamba ditanya tentang siapa Rabbnya, tentang nabinya, tentang agamanya. Wa yura maq'adahu minal jannah awin nar. Dan dia diperlihatkan tempat tinggalnya di surga atau di neraka. Poin ini ada kaitan dengan fitnah kubur, ada kaitan dengan azab dan juga ya nikmat kubur. Dalilnya poin footnote nomor 1 ini. Kita baca tadi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda, seorang hamba apabila sudah dimakamkan di kuburnya dan para pengiringnya sudah pergi, ya sampai sang mayit mendengar suara trompa mereka, maka didatangi oleh 2 malaikat, Munkar dan Nakir. Nanti akan ada poin selanjutnya. Fa'aqadahu, malaikat Munkar dan Nakir akan mendudukkannya. Fayakulani lahu, malaikat Munkar wa Nakir bertanya kepada sang mayit, ma kunta taqul fi hadzal rajul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa ucapanmu tentang orang ini, yaitu Nabi Muhammad SAW? Maka orang mukmin akan menjawab, asyhadu annahu abdullah wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya beliau adalah hamba Allah dan utusannya. Fayuqal, lalu dikatakan kepadanya, undur ila maq'adika minan nar abadalakallahu bihi maq'adan minal jannah. Lihatlah ke tempat tinggalmu, dudukmu di neraka yang sudah Allah gantikan dengan tempat di surga. Ini yang dikatakan tadi tentang fitnah kubur. Pertanyaan ya malaikat, marabbuka wa manabika wa dinuka, salah satu riwayatnya demikian. Kemudian dijawab tadi ya dengan benar, asyhadu anna dan seterusnya, lalu diberikan nikmat kubur. Ini sekali lagi dalil fitnah kubur dan nikmat kubur. Kemudian qala Nabi SAW, kemudian Nabi SAW bersabda lagi, fayarahuma jami'an, orang mukmin melihat tempat duduknya, tempat tinggalnya di neraka dan di surga. Artinya kalau dia tidak bisa menjawab, itu tempatnya di neraka. Kalau sudah bisa menjawab, tempatnya di surga. Wa amal kafir awil munafik. Adapun orang kafir atau munafik ketika ditanya oleh malaikat Munkar wa Nakir, fayaqul la adri, aku tidak tahu. Ini jawaban orang kafir, orang al-munafik. Ya, meskipun kalau di dunia mungkin bisa menjawab dengan mudah, namun ini alam barzakh. Ya, tidak sembarang orang bisa menjawabnya. Kata Allah, hanya orang-orang yang beriman yang bertauhid, yutsabbitullahu alladziina amanu bil qauli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang sabit di dunia maupun di akhirat. Ya, semoga Allah memberikan kepada kita al-qaul tsabit di dunia wal akhirah. Kemudian kata beliau, kuntu aqul ma yaqulun nas. Orang itu berkata, kata Rasul, aku tidak tahu, aku mengatakan apa yang diucapkan oleh manusia. Fayuqal, dikatakan kepadanya, la daraita wala talait. Ya, engkau tidak paham, tidak mengetahui. Thumma yudrabu bimitraqatin min hadidin darbatan baina udunai. Lalu dia pun dipukul dengan palu besi, dengan pukulan di antara kedua telinganya.
fayasih sayhatan, dan dia pun berteriak, yasma'uha man yali, didengar oleh yang sebelah-sebelahnya, illa tsaqalain, kecuali jin dan manusia. Ini sebetulnya sudah kita sampaikan pada kajian Al-Aqidah Al-Wasithiyah hari Senin. Nah, yang bulan lalu mungkin. Intinya, azab kubur itu hak. Ini dalilnya. Salah satu bentuknya dipukul dengan palu dari besi, dalam riwayat kalau dipukulkan di gunung akan hancur. Dan itu akan dipukulkan kepada orang tersebut, dan dia akan berteriak dengan teriakan yang didengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Kalau tidak salah waktu kajian Aqidah Wasithiyah ada yang tanya lewat kertas, cuma lupa kita jawab waktu itu, apakah jin juga tidak bisa mendengar azab kubur? Iya, ini dalilnya. Illa tsaqalain, kecuali jin dan manusia, mereka tidak bisa mendengar azab kubur. Di antara hikmahnya agar bisa terbedakan mana yang beriman dengan yang gaib dan mana yang tidak beriman dengan yang gaib. Karena jin dan manusia dua-duanya mukallafun, diberikan beban kewajiban. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian kata Rasul dalam hadis yang lain, laula alla tadafanu la da'utallaha an yusmi'akum min adabil qabri ma asma'u. Kata Rasul, seandainya aku tidak khawatir kalian tidak saling menyemayamkan, aku akan berdoa kepada Allah untuk kalian agar Allah memperdengarkan azab kubur kepada kalian seperti yang aku dengar. Ya, namun seandainya manusia diperdengarkan azab kubur, nggak mungkin berani masuk apa? Pemakaman. Nggak akan mungkin berani menyemayamkan orang yang sudah meninggal dunia. Ini salah satu hikmahnya Rasul yang mengatakan demikian. Karena dahsyatnya azab kubur. Ya, sekali lagi ini masalah gaib. Maka akal tidak mungkin bisa dipertentangan dengan an-naql, akal manusia terbatas. Maka sesat golongan Mu'tazilah, para penuhan akal yang menolak, mengingkari adanya azab kubur dengan dalil logika mereka yang picik. Kata para ulama, disebutkan pembahasan ini dalam hampir rata-rata kitab akidah. Seperti Akidah Ushulus Sunnah Imam Ahmad, Syarhus Sunnah Imam Barbahari, dan yang lainnya. Ini diantara tujuannya membantah kelompokan Mu'tazilah. Ya, diantara yang kontemporer Hizbut Tahrir. Yang dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, mereka adalah Al-Mu'tazilah Al-Judud. Kelompok Mu'tazilah kontemporer ya Hizbut Tahrir. Di antara kesesatan mereka yang juga sama dengan Mu'tazilah yang dulu, mengingkari azab kubur. Ya, dengan dalil apa? Akal. Kata mereka, kalau digali pemakaman orang kafir, orang yang paling fasik, nggak ada apinya, nggak ada juga disempitkan. Maka kita katakan ini alam kubur di luar alam dunia. Pemakaman ya ini masih alam dunia. Ya, adapun kalau Anda kepingin tahu alam barzakh, mati ya dulu. Ini sekali lagi adalah apa? Al-iman al-ghaib, yu'minuna bil ghaib. Azab kubur hak, ayatnya jelas, hadisnya mutawatir. Cuma itulah ahlu al-bidah. Mereka lebih mengutamakan akal mereka daripada al-hadis. Ya, bahkan ini juga berkaitan dengan masalah yang kemarin, al-iman bi sifatillah, mengimani sifat Allah. Kalau ahlul bidah, ahlul kalam, setiap nas, ayat, hadis kalau nggak cocok dengan akal mereka tentang sifat Allah, mereka takwilkan. Itu ciri ahlu al-bidah. Ya, bedanya dengan ahlus sunnah. Kalau ahlus sunnah ya kita sami'na wa shaddaqna. Kita mendengarkan dan kita benarkan semua kabar berita dari Allah dan Rasulnya, baik dalam ayat ataupun dalam al-hadis. Akal ditundukkan dengan an-naql. Tapi di antaranya masalah azab kubur. Kata Rasulullah SAW, azab kubur itu adalah hak. Di antara bentuknya dipukul dengan palu dari besi yang
Orang yang dipukul tersebut akan teriak atau menjerit dengan teriakan yang didengar oleh semua makhluk kecuali ats-tsaqalain, jin dan manusia. Makanya sudah kita sampaikan, dusta kalau ada yang mengaku mengetahui mendengar adanya azab kubur. Ya, dulu pernah viral ada, nggak tahu dari Rusia atau menggali tambang yang sangat dalam di dalam kerak bumi. Katanya dengar apa? Suara azab kubur. Ya, wallah alam mungkin suara jangkrik, suara apa dan ya, kita harus apa? Dustakan karena Rasul yang mengatakan demikian. Manusia dan jin tidak mungkin mendengar azab kubur. Apalagi dulu juga ada viral ustadz ceramah di dalam apa? Kubur. Dipendem dhisik dulu, kemudian dia ceramah seolah-olah dia dipertontonkan azab. Kadzabun, ini sekali lagi dajjalun, sekali lagi Rasul yang mengatakan demikian. Kita wajib lebih mendahulukan sabda Rasul, lebih mempercayai sabda Rasul daripada khurafat-khurafat orang tersebut. Kemudian hadis berikutnya, wa fihima an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dalam Sahih Bukhari Muslim juga dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna ahadakum idza mata urida alai maq'aduhu bil ghadati wal ashi in kana min ahlil jannah fa min ahlil jannah. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian apabila sudah meninggal dunia ditampakkan kepadanya tempat tinggalnya pagi dan petang hari. Jika dia termasuk penghuni surga, maka dia termasuk ahli surga. Wa in kana min ahlin nar fa min ahlin nar. Kalau dia termasuk penghuni api neraka, dia pun termasuk ahli neraka. Fayuqal hadza maq'aduka hatta yab'atsakallahu ilaihi yaumal qiyamah. Kemudian dikatakan, inilah tempat tinggalmu sampai engkau dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat. Dan ini sebagai dalil membantah mitos khurafat, cerita-cerita mistis dan seterusnya. Orang yang sudah mati gentayangan malam Jumat kliwon wage, nyari bakso, nyari sate apa, naudzubillah min dzalik. Rasul mengatakan kalau orang itu sudah ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, dia akan mendapatkan azab atau nikmat. Dia terus di alam barzakh tidak keluar-keluar sampai Allah membangkitkannya pada hari apa? Kiamat. Ini kata Rasul. Kata Rasul, hadza maq'aduka hatta yab'atsakallahu ilaihi yaumal qiyamah. Kalaupun kata para ulama orang itu didatangi oleh penampakan pada malam hari yang seperti mukanya yang meninggal dunia, entah orang tuanya atau siapalah, bisa jadi itu adalah apa? Al-jin untuk apa? Menipu orang-orang tersebut. Sebagaimana juga dalam kitab Al-Furqan Baina Auliya Rahman wa Auliya Syaitan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, seandainya ada para pengkeramat kuburan datang ke kuburan wali fulan, minta-minta kemudian wali fulan itu bangkit dari kuburnya, seolah-olah apa? Betul-betul itu sang wali yang dulunya hidup di dunia. Ini sekali lagi itu adalah al-jin yang menampakkan dirinya dalam bentuk wali tersebut untuk menipu orang tersebut, seolah itu adalah apa? Karomah sang wali yang bisa apa? Naudzubillah min dzalik. Rasul jelas-jelas mengatakan orang itu tetap di alam barzakhnya sampai dibangkitkan pada hari kiamat. Dan kalau dibahas masalah segi bahasa, alam barzakh itu alam pemisah antara alam dunia dengan alam apa? Akhirat. Tidak connect lagi, tidak nyambung lagi, dan tidak ada USB-nya dan sebagainya. Ini sekali lagi alam al-barzakh. Sekali lagi jangan percaya dengan khurafat-khurafat, cerita-cerita yang tidak ada dalilnya tentang alam barzakh ataupun alam ghaib. Ahlussunnah mengatakan kita tidak tahu yang ghaib kecuali lewat wahyu dari Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW, terutama yang berkaitan dengan al-iman bil yaumil akhir, tentang alam barzakh, tentang alam akhirat. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, di dalam pembahasan ini juga insya Allah akan ada lagi pembahasannya. Kata para ulama bahwasanya
surga dan neraka itu sudah ada sekarang. Ini membantah juga kelompok Al-Mu'tazilah. Dari hadis-hadis tadi, bahwasanya orang-orang yang sedang beri nikmat atau diadab di alam barzakh, ditampakkan surga, ditampakkan api neraka, itu sebagai dalil surga dan neraka itu sudah ada sekarang. Annal jannata wan nar makhluqatani maujudatani al-an. Surga dan neraka itu sudah ada sekarang. Ini membantah kelompok Al-Mu'tazilah yang mengatakan surga dan neraka itu belum ada sekarang, nanti kalau sudah hari kiamat baru Allah ciptakan. Ini ucapan yang batil. Dan lagi-lagi sama alasannya, mereka nggak masuk akal. Kalau sekarang surga neraka itu sudah ada, kata mereka mubadzir. Nggak ada yang apa? Nggak ada yang nempati. Ini kita bantah, kata ulama, dengan dalil pertama. Dalil nakal. Ya, ayat mengatakan tentang surga, uiddat lil muttaqin wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kepada ampunan Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan. Uiddat, yang sudah disediakan. Fi'il madhi uiddat lil muttaqin. Surga sudah ada. Allah mengatakan demikian. Uiddat, sudah disediakan bagi orang yang bertakwa. Demikian pula dengan api neraka. Ya, Allah mengatakan tentang api neraka, uiddat lil kafirin, telah disediakan bagi orang-orang kafir. Itu ayatnya. Hadisnya ini dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Orang yang sedang di alam barzakh, azabnya ditampakkan api neraka. Seperti dalam ayat tadi, an-naru yuraduna 'alaiha, yang diberikan nikmat kubur ditampakkan apa? Surga. Dia sudah merasakan nikmat surga meskipun belum masuk ke dalam apa? Surga. Tidak ada kata apa? Mubadzir. Ya, al-abath, ya, sia-sia, sebagaimana klaimnya kelompok Al-Mu'tazilah. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Adapun dalil-dalil yang lain banyak sekali kalau mau kita tambahkan, seperti dalam kisah apa? Rasul melewati 2 kuburan. Ya, kata Rasul, innahuma la yu'adzaban. 2 orang ini sedang diazab. Rasul tahu dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Rasul SAW mengajarkan kita doa sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabi al-qabr. Demikian pula dalam zikir pagi dan petang. Coba ada yang bisa bantu membacakan? Mana zikir pagi dan petang ada kata-kata azab kubur? Waktu itu kita tanya, nggak jawab juga. Di sini juga nggak jawab juga. Hah? Tawadhu. Istiqomah tawadhu'nya, Masya Allah. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha wahdahu la syarikalah. Terus Allahumma nas'aluka khaira ma fi hadhil laila wa khaira ma ba'daha wa a'udzubika min syarri hadhil laila wa syarri ma ba'daha. Rabbi a'udzubika min kasar wa sul kibar wa rabbi a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabin nar. Ini sekali lagi, pagi dan petang Rasul mengajarkan akidah azab kubur itu hak. Ini sekali lagi yang wajib diimani setiap muslim muslimah, dan wajib ya mengingkari ucapan kelompok Al-Mu'tazilah yang dahulu maupun yang sekarang yang mengingkari adanya azab kubur. Baik. Kemudian poin ke-29 masih ada kaitan dengan poin 28, wa munkarun wa nakirun haqqun. Wajib mengimani adanya malaikat mungkar dan nakir. Ada yang mengatakan itu sebagai nama, ada yang mengatakan itu sebagai sifat. Namun wallahu alam yang benar itu nama malaikat ya yang menjalankan tadi fitnah kubur, yang menanyakan man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Wa munkarun wa nakirun haqqun wa huma fatanal kubur. Mereka berdualah yang menfitnah ya manusia di alam kubur. Jangan gagal paham dulu. Kok menfitnah?
Ya, menfitnahkan apa? Menuduh. Tidak. Ini fitnah dalam bahasa Al-Quran, dalam bahasa Al-Hadis, dalam bahasa Arab, di antara maknanya al-imtihan, menguji. Ya, maka pahami sesuai dengan uslub bahasa Arab, jangan dibawa ke bahasa Indonesia. Wa huma fattana al-kubur. Keduanya adalah ya penfitnah kubur, maksudnya yang menanyakan kepada mayit, siapa rohmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Kemudian kata Imam Al-Kirmani, nas'alullaha ats-tsabat, semoga Allah menganugerahkan kepada kita keteguhan dalam menjawab pertanyaan mungkar wa nakir di alam barzakh. Dalilnya, ya poin 29 ini, ja'a inda Tirmidzi, dalam riwayat Imam Tirmidzi, min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasul sallallahu bersabda, idza kubiral mayyit aw qala ahadukum atahu malakani aswadani azraqan. Kata Rasul SAW, apabila salah seorang dari kalian dikubur, didatangi dua malaikat aswadani azraqan, yang cirinya itu aswadan, ya hitam, azraqan, ya biru. Yuqalu li ahadihima al-munkar walil akhar an-nakir. Yang satu dinamakan al-munkar, yang lain dinamakan an-nakir. Ini kata pak ulama, dinamakan al-munkar wan nakir dari makna an-nakirah, yang mana makna nakirah itu tidak dikenal oleh yang meninggal dunia. Bukan dari kata-kata amar ma'ruf nahi mungkar, bukan. Ya, nama al-munkar di antara bahasa Arabnya itu dari kata-kata an-nakirah, lawan al-ma'rifah, tidak dikenal, yaitu oleh sang mayit. Ini yang wajib diimani oleh setiap muslim muslimah, dan ini juga berkaitan dengan iman kepada para malaikat Allah, mengimani wujudnya malaikat, mengimani nama-nama malaikat, mengimani sifat-sifat malaikat dan tugas malaikat. Ini salah satu dalilnya, ya, tentang mungkar wa nakir. Itu dua nama malaikat, itu ada wujudnya. Tugasnya apa? Menanyakan kepada yang meninggal dunia. Sifatnya apa? Aswadani azraqan. Itu diantara istilahnya praktek menjawab apa kandungan iman kepada para malaikat Allah. Ini dalilnya. Dan juga diantaranya tadi tentang masalah fitnah kubur. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ini disebutkan oleh Syekh tidak berurutan, ya. Ya, seperti dalam hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Kalau mau lebih terperinci, hadis yang panjang lebar, riwayat Bara bin Azib, riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, dan juga disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Ahkamul Janaiz, tentang perjalanan ruh dari awal sampai diberikan nikmat ataupun diadab di kuburnya. Intinya hadis tersebut mutawatir, hadis tentang adab kubur. Meskipun yang secara umum ditegaskan dalam kitab akidah hanya adab kubur, karena tadi ada yang mengingkari. Adapun fitnah kubur, ini tidak disampaikan secara tegas dalam artian seperti adanya adab kubur, karena tadi tidak ada yang mengingkarinya. Kemudian kita sambung poin yang berikutnya 30. Wa haudhu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haqqun, dan telaga Nabi Muhammad itu hak. Ini di alam akhirat. Ini alam yang ketiga. Kalau ringkasnya kan alam dunia, alam barzakh, alam akhirat. Haud ini sudah berpindah ke alam akhirat, alam yang terakhir. Makanya kata para ulama, pembahasan adab kubur atau nikmat kubur atau fitnah kubur atau kuburan ini bukan akhir segalanya. Makanya tidak benar kalau ada di media atau apapun lah, ketika orang
berbelasungkawa, mengucapkan duka cita, mengatakan ya kita misalnya doakan saudara kita yang ya telah berpulang ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Kan banyak itu kan? Ya, atau kita ya akan mengantarkan ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Kata para ulama di antara Syekh Muhammad bin Utsaimin, ini ucapan yang ya kalau misalnya kasarnya ini kufur kepada hari kiamat. Kenapa? Karena alam barzakh, alam kubur bukan alam yang terakhir. Dia masih alam yang memisahkan dunia dengan akhirat, masih ada alam yang berikutnya. Ucapan itu konsekuensinya, meskipun orang yang mengucapkannya mungkin tidak sadar ya bahwasanya ucapannya itu ada kekufuran terhadap al-iman bil yaumil ba'ats. Ya sebagaimana orang-orang musyrikin Quraisy, mereka mengatakan qala man yuhyil idhama wa hiya ramid. Siapa yang bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur? Ya seolah-olah kalau sudah di alam kubur, alam barzakh sudah selesai. Tidak, masih ada alam akhirat. Ya intinya sekali lagi ini yang harus diluruskan. Tidak benar kata-kata kita mengantarkan atau kita sudah mengantarkan ya saudara kita ke tempat peristirahatan yang terakhir. Ini ucapan yang mengandung konsekuensi kekufuran terhadap al-iman bil yaumi al-akhir. Nah, dan sudah kita sampaikan juga alam kubur, nikmat kubur, fitnah kubur, ini kata-kata kubur alal ghalib. Secara umum, orang yang mati secara umum itu dikuburkan, disemayamkan. Tapi kalau orang itu mati, tenggelam di laut, ya orang itu dimakan, harimau dimakan, ular, apakah tidak ada fitnah, nikmat atau adab kubur? Ya, sekali lagi, kata-kata adab kubur, nikmat kubur, fitnah kubur, ini secara umum, bukan berarti yang nggak dikubur tidak mengalami hal-hal tersebut, pasti mengalami. Ya, faham dong? Nah, kemudian setelah adanya alam barzakh, kemudian adanya alam akhirat. Meskipun ini tidak disebutkan secara berurutan. Ya, tentunya setelah alam barzakh akan ada tiupan sangkakala. Yang pertama dihancurkan dunia ini, kemudian akan ditiupkan sangka yang kedua dibangkitkan. Nanti ada yaumul ba'ats, ada yaumul hasyr. Di antaranya ini haudhu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagian pendapat ulama mengatakan telaga Nabi itu di padang mahsyar. Itu setelah manusia dibangkitkan dalam keadaan kehausan, ya maka disediakan telaga. Setiap Nabi punya telaga, namun telaga Nabi Muhammad SAW yang lebih istimewa. Ya, wa haudhu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hakun. Kata Imam Harab Al-Kirmani, telaga Nabi Muhammad itu hak, benar, wajib kita imani, kita benarkan. Taridu alai ummatu, didatangi oleh umat beliau. Walahu aniyatun, ya, dan telaga tersebut memiliki banyak bejana-bejana. Yashrabuna biha minhu, mereka meminum dengan bejana-bejana tersebut dari telaga. Kita baca dalilnya fi sahihain. Footnote yang pertama dalam Sahih Bukhari Muslim min hadisi Abdullah ibni Amr bin As radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, haudi masiratu syahrin, telagaku itu perjalanan 1 bulan lamanya. Wa zawayahu sawa, panjang lebarnya sama, 1 bulan perjalanan. Wa ma'u abyadu minal warid, airnya lebih putih dari perak, dalam riwayat dari susu. Wa rihuhu atyab minal misik, wanginya lebih wangi dari minyak kasturi. Wa kizanuhu kanujumis sama, bejana-bejananya seperti bintang-bintang di langit banyaknya. Faman syariba minhu fala yatma' ba'dahu abada, barang siapa yang meminum dari telaga tersebut, dia tidak akan haus selama-lamanya.
Semoga Allah menganugerahkan kepada kita untuk bisa minum dari telaga Rasulullah SAW pada hari kiamat kelak. Dan kata para ulama berdasarkan hadis Rasul, telaga tersebut airnya dari Al-Kautsar. Dari apa? Sungai di surga. Seperti dalam hadis riwayat Muslim, kata sahabat Rasulullah SAW, "Aghfa Rasulullah ighfa'ata." Kita lanjutkan insyaallah ba'dal adzan. Wallahu taala. Baik, ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi bahwasanya kata para ulama, telaga Rasul yang di padang mahsyar itu airnya dari Al-Kautsar, sungai di surga. Sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim, kata sahabat Rasulullah, kalau nggak salah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan aghfar Rasulullah ighfa'ata. Pada suatu saat Rasul itu agak istilahnya tertidur sejenak di masjid, kemudian terbangun, warafa ra'sahu mubtasiman, kemudian mengangkat kepala beliau seraya tersenyum. Kemudian para sahabat bertanya, "Ma adhakaka ya Rasulullah?" Apa yang membuatmu tersenyum ya Rasulullah? Beliau mengatakan, "Nazalat alayya anifan surah." Tadi turun suatu surat kepadaku. Kemudian beliau membacakan surat Al-Kautsar. Apal enggak? Apal insyaallah. Baik, kemudian Rasul bertanya, "Atadruna mal Kautsar?" Apakah kalian tahu apa itu Al-Kautsar? Para sahabat menjawab pertama kali, "Allah wa rasuluhu a'lam." Kemudian Rasul mengatakan, "Al-Kautsar nahrun wa adani rabbi fil jannah." Al-Kautsar adalah sungai yang Allah janjikan untukku di surga. Ini makna inna a'tainakal kautsar. Di antara makna Al-Kautsar adalah nahrun wa adani rabbi fil jannah. Kemudian Rasul mengatakan, huwa haudun taridu ali ummati yaumal qiyamah. Itulah telaga yang didatangi umatku. Maksudnya tadi, haudun, telaga yang airnya bersumber dari Al-Kautsar. Dan kata para ulama, man warada sunnat Rasulullah fi dunya sayarid haudahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang mendatangi sunnah Rasul di dunia, alias berpegang teguh dengan sunnah Rasul, maka dia akan bisa meminum dari telaga Rasul SAW. Namun sebaliknya, yang berpaling dari sunnah Rasul, maka akan diusir dari telaga tersebut. Makanya dalam riwayat, ketika ada sebagian orang dari umat beliau mendatangi telaga tersebut, ukhtuli juduni, mereka diusir. Kemudian kata Rasul, ummati ummati, ya Allah mereka adalah umatku. Kemudian dikatakan kepada Rasul, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau tidak tahu ya Muhammad apa yang mereka ahdatsu, mereka ada-adakan, mereka karang-karang dari urusan agama ini sepeninggalmu. Makanya kata para ulama, di antara bahaya bid'ah, pelakunya diusir dari telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillahi min dzalik. Ya, kalau yang ahli bid'ah diusir, apalagi yang murtad. Ini yang lebih layak lagi. Memang ada dua golongan yang kata para ulama akan diusir dari telaga Rasul, yang murtad dan yang apa? Berbuat kebid'ahan. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian kita lanjut lagi poin ke-31. Kata Imam Harab Al-Kirmani rahimahullah, wassiratu haqqun. Jembatan pada hari kiamat itu hak benar adanya. Yudha fi sawa'i jahannam, ditancapkan, diletakkan di atas neraka jahannam. Fayamurrun nasu alaihi wal jannatu min wara'i dzalik. Manusia akan melewati jembatan tersebut dan surga ada di belakang itu. Nas'alullaha as-salamata wal jawaza. Kita mohon kepada Allah keselamatan dan bisa melewati jembatan tersebut. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Poin ini juga disampaikan oleh para ulama dalam banyak kitab-kitab akidah. Alhamdulillah dicetakan kita ini dengan tahqiq Syekh Dr. Sulaiman
Ad-Dubaikhi, di antara keistimewaannya beliau sebutkan marojik-marojiknya. Kalau mau tambahan referensi pembahasannya di kitab apa saja, itu referensinya. Di antara di sini disebutkan kitab As-Sunnah Imam Ibn Abi Asim Al-Iban Al-Ash'ari wal Maqalat Syarh Sunnah Al-Barbahari. Ya, dan ini semuanya menunjukkan akidah Salafi Wahabi itu satu kesatuan. Ya, kalau yang masih belum melek tentang salafnya Salafi Wahabi, salafnya Ibnu Taimiyah, salafnya Syekh Utsaimin, ini referensi buku-bukunya sama. Ya, makanya kalau kita ingat akidah wasitiyah yang kita sudah sampai kepada pembahasan al-iman bil yaumil akhir, pembahasannya sama. Pembahasan tentang asma wa sifat juga sama nanti dengan apa pembahasan yang akan kita lewati. Ya, maka sekali lagi sungguh buta orang-orang yang menuduh Ibnu Taimiyah, Syekh Utsaimin membawa akidah baru, bid'ah dalam masalah akidah. Sekali lagi itu adalah tuduhan-tuduhan dusta. Dan mereka semuanya akan menanggung akibatnya di dunia wal akhirah kalau tidak bertobat. Taib, ini di antara referensi-referensi yang dicantumkan dalam setiap poinnya. Hampir setiap poin pentahqiq menyebutkan referensi-referensi pembahasan itu di kitab mana saja dari kitab-kitab akidah salaf. Dan disampaikan oleh para ulama di bahas masalah as-sirat ini di antara kelompok yang mengingkarinya kelompok al-khawarij. Kelompok al-khawarij mereka mengingkari adanya as-sirat. Karena menurut mereka pelaku dosa besar pasti kekal dalam api neraka. Adapun dalil dari ayat tentang adanya as-sirat pada hari kiamat, surat Maryam ayat 71. Surat Maryam ayat 71, Allah mengatakan wa in minkum illa wariduha. Tidaklah di antara kalian semuanya manusia kecuali akan melewatinya, yaitu melewati as-sirat. Bahkan para anbiya dalam riwayat mereka para anbiya dakwahum Allahumma sallim sallim. Para nabi saja ketika melewati jembatan tersebut mengatakan ya Allah selamatkan, selamatkan. Kengerian di hari kiamat, terutama di atas as-sirat. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, adaku minas sya'ri wa ahadu minas saif. Jembatan tersebut lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Ini ucapan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, meskipun hukumnya kata ulama marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akal harus ditundukkan dengan sekali lagi nas ataupun ucapan as-salaf seperti ini. Kita baca hadisnya. Sebenarnya banyak hadisnya, cuma disebutkan salah satunya di sini. Fis sahihain, dalam Sahih Bukhari Muslim, min hadisi Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, wa dzakara hadits syafa'at tawil. Ini ringkasan atau penggalan potongan dari hadis yang panjang lebar tentang asy-syafa'ah. Di dalamnya ada ungkapan Rasul SAW bersabda, "Tsumma yu'ta bil jisri fayaj'alu baina dhahri jahannam." Kemudian didatangkan jembatan di antara neraka jahanam. Qulna ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa mal jisru?" Apa itu jembatan? Qala madhadatun mazillatun. Tempat yang menggelincirkan. Madhadatun mazillatun ini sama maknanya. Itu tempat yang menggelincirkan. Alaihi khatatif wa kalalib. Yang di atasnya ada besi apa? Kail. Kalau bahasa Surabayanya bentel. Tahu? Orang apa namanya itu? Yang kalau antum lihat kuli-kuli beras itu kalau ngambil karung pakai apa itu namanya? Gancu kan? Itu namanya apa? Khatatif wa kalalib. Sekedar tambahan info, kalalib ini mengingatkan kepada tokoh ahlil kalam. Siapa kira-kira yang mirip namanya ini? Ibnu Kullab.
Ya, kenapa dinamakan Ibnu Kullab? Gurunya Asy'ariyah dan gurunya Maturidiyah. Ibnu Kullab ajaran Al-Kullabiyah. Itu diambil dari kata ini kalalib, karena dia itu jago debat. Kalau sudah debat kayak apa? Gancuk itu bisa apa? Menumbangkan orang. Sudah di debat nggak mungkin bisa berkutik. Itu maknanya. Paham ya? Jadi kalau mendengar ajaran Al-Kullabiyah itu dinisbatkan kepada Abdullah bin Sa'id bin Kullab. Ya, Al-Kullab itu dari kata-kata Al-Galalib, karena dia jago debat. Kalau sudah debat lawannya pasti keok atau pasti apa? Tumbang atau pasti ya nggak bisa berkutik kayak orang gancu tadi itu. Nah, ini Al-Galalib. Di atas jembatan ada kalalib. Wahasakatun mufaltohatun. Ya juga sama. Ya ada apa? Tadi seperti besi yang bercabang itu. Laha syaukatun ukaifa, yang memiliki kayak syaukah, duri. Takunu binajat. Ini kita lanjutkan sedikit lagi. Kata Rasulullah SAW, perumpamaan gancu tersebut kalalib itu seperti pohon yang berduri di negeri Najd. Yuqallah Asadan, namanya Asadan kalau di Najd sana namanya. Al-mu'min 'alaiha katirfi. Orang mukmin ketika melewati jembatan tersebut ada yang seperti ya kejapan mata, cepat melewati jembatan tersebut. Wakal barq, seperti petir. Wakarih, ada yang seperti angin melewati jembatan tersebut. Waka ajawidil khail, ada yang seperti menunggangi kuda. Warikab, ada yang seperti menunggangi unta. Fanajin musallamun. Intinya ringkasnya ada 3 golongan yang melewati jembatan tersebut. Yang pertama najin musallamun, yang selamat. Ya, tidak kena kail, tidak juga masuk neraka jahanam. Semoga Allah menganugerahkan kita termasuk yang satu ini. Najin musallam. Kemudian yang kedua, wanajin makhdush. Ada pula yang selamat, tidak masuk ke neraka, namun makhdush, terkena kail. Ya, terkena kail, namun masih bisa apa? Lolos selamat. Ya. Kemudian yang ketiga, wa makdusun fi nari jahannam. Ada yang dilempar ke neraka jahanam. Semoga Allah menjauhkan kita dari golongan yang satu ini. Hatta yamurru akhiruhum yashabu sahban. Dan yang terakhir melewati jembatan tersebut orang yang merangkak. Semoga Allah menyelamatkan kita di dunia wal akhirah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajaran Al-Kullabiyah itu diambil dari kata ini kalalib, karena dia itu jago debat. Kalau sudah debat kayak apa? Gancuk itu bisa apa? Menumbangkan orang. Sudah di debat nggak mungkin bisa berkutik. Itu maknanya. Paham ya? Jadi kalau mendengar ajaran Al-Kullabiyah itu dinisbatkan kepada Abdullah bin Sa'id bin Kullab. Ya, Al-Kullab itu dari kata-kata Al-Galalib, karena dia jago debat. Kalau sudah debat lawannya pasti keok atau pasti apa? Tumbang atau pasti ya nggak bisa berkutik kayak orang gancu tadi itu. Nah, ini Al-Galalib. Di atas jembatan ada kalalib. Wahasakatun mufaltohatun. Ya juga sama. Ya ada apa? Tadi seperti besi yang bercabang itu. Laha syaukatun ukaifa, yang memiliki kayak syaukah, duri. Takunu binajat. Ini kita lanjutkan sedikit lagi. Kata Rasulullah SAW, perumpamaan gancu tersebut kalalib itu seperti pohon yang berduri di negeri Najd. Yuqallah Asadan, namanya Asadan kalau di Najd sana namanya. Al-mu'min 'alaiha katirfi. Orang mukmin ketika melewati jembatan tersebut ada yang seperti ya kejapan mata, cepat melewati jembatan tersebut. Wakal barq, seperti petir. Wakarih, ada yang seperti angin melewati jembatan tersebut. Waka ajawidil khail, ada yang seperti menunggangi kuda.
warikab, ada yang seperti menunggangi unta, fanajin musallamun. Intinya ringkasnya ada 3 golongan yang melewati jembatan tersebut. Yang pertama najin musallamun, yang selamat, ya, tidak kena kail, tidak juga masuk neraka jahanam. Semoga Allah menganugerahkan kita termasuk yang satu ini, najin musallam. Kemudian yang kedua wanajin makhdush, ada pula yang selamat tidak masuk ke neraka namun makhdush, terkena kail. Ya, terkena kail namun masih bisa apa? Lolos, selamat, ya. Kemudian yang ketiga wa makdusun fi nari jahannam, ada yang dilempar ke neraka jahanam. Semoga Allah menjauhkan kita dari golongan yang satu ini. Hatta yamur akhiruhum yashabu sahban, dan yang terakhir melewati jembatan tersebut orang yang merangkak. Semoga Allah menyelamatkan kita di dunia wal akhirah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.